نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya jiwa manusia menentukan bagaimana kehidupannya di dunia ini, juga menentukan bagaimana kehidupannya kelak di akhirat nanti. Para salafus saleh terdahulu mengatakan bahwasanya jiwa atau an-nafs pada diri seseorang menjadi pembatas antara dirinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembatas antara dirinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dengan dirinya tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat kecuali tatkala dia mampu menundukkan jiwanya, menundukkan nafsunya, dan juga dia mampu menguasai jiwanya, menguasai nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan bagaimana telah kami sempurnakan. Qad aflaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, yaitu kefasikan dan juga ketakwaan di dalam jiwa tersebut. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung siapa yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa yang mengotori jiwanya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan jiwa manusia pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari tersebut setiap jiwa mendapati apa yang telah dia perbuat dari kebaikan-kebaikan, wa ma 'amilat min su', dan juga dari apa yang telah dia lakukan dari perbuatan buruk. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan dia menghendaki apabila antara dirinya dengan perbuatan maksiat tersebut amadan ba'ida, jarak yang begitu jauh. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang berkehendak, menginginkan, berharap antara dirinya dengan perbuatan buruknya jarak yang begitu jauh adalah jiwanya, adalah nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut adalah nafsu, adalah jiwa manusia itu sendiri, yang pada hari kiamat kelak jiwa tersebut menyesal
jiwa tersebut berandai-andai, andaikan dia tidak bertemu kembali dengan amalan-amalan buruknya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keburukan dari jiwa tidak hanya membahayakan bagi pelakunya, tidak hanya membahayakan pada diri sendiri, namun juga membahayakan kepada orang lain. Kita lihat di dalam sirah Nabawiyah pada tahun ketiga Hijriyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kaum muslimin pada perang Uhud. Pada saat itu terbunuhlah 70 orang sahabat. Pada saat itu Nabi SAW mendapatkan luka yang cukup serius. Beliau terkena panah sehingga mengenai pipi beliau, menembus hingga gigi berahang beliau pecah. Pada saat itu para sahabat kemudian mengeluh dan bertanya mengapa dapatkan musibah ini. Mereka berkata, alasna nuqatilu fi sabilillah, bukankah kami saat ini berjihad di jalan Allah? Wa ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wa'adana Allahu bin nasri, dan Allah juga telah menjanjikan kepada kami kemenangan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza, bukankah telah datang kepada kalian musibah dan sungguh kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat sebelumnya, yaitu pada perang Badar, dan pada saat hari ini di perang Uhud kalian berkata anna hadza, mengapa kami ditimpakan musibah kekalahan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwa min 'indi anfusikum, katakanlah itu disebabkan karena jiwa-jiwa kalian diri sendiri, karena nafsu-nafsu diri kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala dan tafsirnya mengatakan bahwa kekalahan tersebut, musibah tersebut disebabkan karena jiwa-jiwa dari para pemanah, pasukan pemanah yang telah Nabi SAW perintahkan untuk tetap berada di posisinya apapun yang terjadi, baik kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan ataupun kaum muslimin terpukul mundur, namun mereka mengabaikan perintah Rasulullah SAW, mereka meninggalkan tempat mereka, sehingga Allah SWT berikan ujian kepada kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita lihat bagaimana hawa nafsu, bagaimana keburukan dari jiwa juga membahayakan kepada orang-orang lain. Bagaimana tatkala kita mengikuti hawa nafsu kita, kita berbuat buruk, berbuat maksiat, mengikuti keburukan jiwa kita untuk menyakiti orang lain misalkan, maka orang tersebut juga akan memberikan mudarat, membahayakan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Juga tatkala kita berbanyak berbuat maksiat kepada Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian kepada keluarga kita, menimpakan kesulitan ekonomi, menimpakan penyakit kepada keluarga kita. Namun itu semua disebabkan bukan karena anak-anak kita atau istri kita atau keluarga kita, karena disebabkan oleh buruknya jiwa kita. Waliyahillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mengetahui hakikat dari jiwa kita, bagaimana kita mensucikan jiwa kita adalah sebuah perkara yang sangat penting. Yang saat ini banyak di antara manusia, mereka sebetulnya mengetahui bahwa jiwa mereka buruk. Mereka mengetahui bahwasanya jiwa mereka pikir, bahwa mereka sombong, bahwa mereka egois, bahwa mereka ingin menang sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka berusaha untuk dipuja. Mereka menginginkan kedudukan yang tinggi. Mereka ingin kesenangan untuk diri sendiri. Mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka suka mencela, tidak mau dicela. Namun demikian, saat mereka menyadarinya, mereka berusaha berdamai dengan sifat mereka. Mereka berusaha berdamai dengan jiwa buruk mereka. Mereka tidak peduli. Sebabnya diantaranya karena mereka memang tidak mau merubah diri mereka, atau mereka merasa bahwa saya tidak sanggup lagi untuk melawan jiwa mereka yang buruk tersebut. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara upaya kita untuk meraih atau mensucikan jiwa kita, memperbaiki diri kita dari jiwa-jiwa yang buruk, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 3 tingkatan jiwa manusia. Tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah disebut dengan nafsul ammarah.
jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, jiwa yang senantiasa memberikan kepada diri kita untuk mengikuti hawa nafsu, menggerakkan tubuh kita untuk mengikuti hawa nafsu penglihatan, hawa nafsu perbuatan, tangan, kaki, kemaluan, dan mengikuti hawa nafsu dari hati, sehingga kemudian dia senantiasa melakukan keburukan dan kemaksiatan. Allah SWT telah menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia ada jenis, ada kategori ammarah yang selalu memerintahkan bisu, kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf alaihissalam, kecuali jiwa siapa yang telah Allah berikan rahmat kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian jiwa yang kedua yang tingkatannya di atas dari jiwa ammarah ini adalah jiwa lawamah, atau disebut dengan nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa dia memiliki penyesalan, yang dia mencela keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Tatkala dirinya melakukan sebuah kemaksiatan, lalu kemudian dia menyesalinya dan dia mencela perbuatan keburukan yang telah dia lakukannya, maka ini masuk ke dalam kategori nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya jiwa lawamah ini dia mencela kebaikan juga keburukan, dia mencela keburukan juga kebaikan. Namun terkadang dia mengingat Allah SWT, terkadang dia melakukan ketaatan pada Allah SWT, namun di lain waktu dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Hatinya berbolak-balik, jiwanya berbolak-balik, dan seterusnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah tingkatan yang tinggi dari jiwa, yaitu jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah yang hatinya, jiwanya tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah SWT. Hatinya tenang tatkala dia berada di atas syariat Allah SWT. Hatinya tenang tatkala dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Meskipun diuji dengan kesulitan ekonomi, meskipun diuji dengan banyak orang-orang tidak suka dengannya, namun tatkala dia yakin dan dia berada di atas syariat Allah, maka dia tenang. Dia tenang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya, dia cinta dengan ketaatan pada Allah. Dia cinta dengan perbuatan-perbuatan ibadah, dan dia membenci kekufuran, membenci kemaksiatan, membenci kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Inilah jiwa yang Allah panggil tatkala dia meninggalkan dunia ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan puas, dalam keadaan puas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau bersama dengan hamba-hambaku yang termasuk golongan orang-orang bertakwa beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada dalam surgaku yang Allah telah siapkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka di dalam jiwa seseorang terkadang dia menjadi jiwa amarah, terkadang dia menjadi jiwa lawamah, dan terkadang dia menjadi jiwa mutmainnah. Maka yang perlu selalu kita lakukan adalah bagaimana terus menggapai jiwa mutmainnah, bagaimana terus menjadikan jiwanya selalu dalam keadaan tenang di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia kemudian turun karena imannya berkurang menjadi jiwa lawamah, segeralah dia kembali untuk menjadi jiwa mutmainnah dan terus konsisten di atas jiwa mutmainnah hingga ajal menjemputnya, hingga dia mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian bagaimana seseorang bisa untuk memiliki atau memperbaiki jiwanya? Yang kedua, setelah dia mengetahui yang pertama bagaimana tingkatan-tingkatan jiwa manusia, yang kedua adalah dia berusaha untuk mengenal jiwanya diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa bercermin ke dalam kepada dirinya sendiri, bagaimana keadaan dirinya sendiri. Dan ini adalah salah satu penghalang orang mau berubah dirinya. Ini adalah salah satu penghalang kenapa seseorang tidak mau memperbaiki jiwanya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 79 Allah telah kabarkan bagaimana kisah kaum Nabi Saleh yang mereka didatangi oleh Nabi Saleh, didakwahi, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh.
Allah SWT tegaskan, Allah SWT kisahkan, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Dan kemudian Nabi Saleh berpaling dari mereka, dan Nabi Saleh berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, wala sahtu lakum, dan aku telah berikan nasihat kepada kalian, walakin la tuhibbuna nasihin, tapi kalian tidak menyukai nasihat-nasihat yang berikan. Mereka tidak suka diberikan nasihat karena jiwa mereka tidak mau memperbaiki diri mereka, mereka tidak mengenali diri mereka, mereka tidak mau mengenali keburukan-keburukan mereka, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat dari Nabi Saleh alaihi salam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengenal diri kita sendiri, untuk mengetahui keburukan-keburukan kita, yang pertama adalah dengan kita menuntut ilmu, dengan kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kita ditunjuki, kita dikasih tahu, diberitahu apa yang termasuk kotoran-kotoran hati, bagaimana perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, sehingga kemudian kita mengetahui apakah kita masuk ke dalam orang-orang yang mengotori hati kita, apakah kita termasuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa dalam hati kita, ataupun kita tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat dosa dalam hati kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, disebutkan oleh Shumait bin Ajlan, seorang ahli hadis, dia mengatakan, innal mu'min ittakhadha kitaballahi azza wa jalla mir'ah. Sesungguhnya orang yang beriman pada Allah SWT, dia menjadikan Al-Quran sebagai cermin. Dia melihat di dalam Al-Quran ma na'atallahu bihi minal mu'minin, sifat-sifat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Apa tanda-tanda orang beriman? Kemudian di tempat yang lain, dia melihat di dalam Al-Quran ma na'atallahu bihi minal mubtarin, dari sifat-sifat orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, yang menyangka dia melakukan perbuatan baik, padahal hakikatnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua, agar kita mengetahui keburukan diri kita, agar kita bisa bercermin dalam diri kita, adalah kita berkawan dengan orang-orang yang suka memberikan nasihat. Sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita berbuat maksiat, sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita tatkala kita melenceng dari jalan yang benar. Maimun bin Mihran, seorang tabi'in, mengatakan, qul li fi wajhi ma akrah, katakanlah, ucapkanlah di depanku apa yang aku benci. Fa inna rajula la yansah akhahu, karena sesungguhnya seseorang tidak dikatakan memberi nasihat kepada saudaranya hatta yaqula li akhihi ma yakrah, sampai dia memberikan kata-kata, kalimat-kalimat dari sifat-sifat yang dia benci, sifat-sifat yang membuat dia membencinya, sehingga kemudian dia mengetahui apa sifat-sifat dari sifat buruknya. Bahkan Muhammad bin Wasi' mengatakan bahwasanya dia begitu kehilangan dari di dunia ini terhadap tiga hal. Dia merasa begitu kehilangan dari dunia ini dari tiga hal. Salah satunya adalah sahib, seorang kawan. Idza a'wajtu qawwamani, kalau aku melenceng maka dia meluruskanku, maka dia mengingatkanku di jalan yang lurus. Yang masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cara kita mengetahui diri kita, keburukan-keburukan kita, adalah tatkala kita memiliki orang-orang yang tidak menyukai kita. Tatkala kita melihat ada orang tidak suka dengan kita, melihat ada orang berpaling dari kita, maka yang kita lihat adalah apa sebabnya dia berpaling dari kita. Terkadang orang-orang berpaling dari kita, membenci kita karena dia membenci dari sifat-sifat buruk kita. Maka kita tahu ternyata kita adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Ternyata kita adalah orang yang tidak peduli dengan sesama. Ternyata kita adalah orang yang tidak suka melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian langkah ketiga untuk memperbaiki diri kita setelah kita mengetahui tingkatan jiwa, setelah kita berusaha mengintrospeksi diri kita, melihat keburukan-keburukan kita dengan cara-cara yang telah disebutkan. Yang ketiga adalah berusaha menanamkan sifat-sifat yang baik yang telah kita ketahui di dalam diri kita. Berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita ketahui dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, innamal ilma bita'allum, sesungguhnya mendapatkan ilmu itu harus dengan cara menuntut ilmu. Wa innamal ilmu bitahallum, ingin menjadi orang yang sabar, maka berusahalah dia untuk menjadi orang yang sabar. Wa man yataharral khaira yu'ta, siapa yang berusaha untuk mencari kebaikan, Allah akan berikannya kebaikan. Wa man yattaqi syarra yu'ta,
Siapa yang berusaha menjauhi keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari keburukan-keburukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada diri kita jiwa-jiwa yang baik, memberikan pada kita nafsul mutmainnah dan senantiasa kita berada di atasnya sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha dengan agama Islam, kita ridha dengan syariat-syariatnya, dan kita bisa memiliki muamalah yang baik dengan sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah azim al-ihsan wa wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna sinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma asli ahwalal muslimin, Allahumma asli ahwala wulatil muslimin bi tadbiqi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin mustad'afina fi Filistin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada amnan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu tasna'un. Aqimus shalah.